Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional adalah upaya Kementerian Kesehatan menutup kesenjangan imunitas kesehatan di masyarakat dampak dari pandemi COVID-19. Sayangnya, pandemi COVID-19 juga membuat cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan anak turun drastis sehingga terjadi kesenjangan imunitas. Dampak dari penurunan cakupan imunisasi dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah ya. Lalu bagaimana sih edukasi yang tepat agar program BIAN terlaksana dengan optimal serta apa itu KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan dampaknya bagi anak-anak? Kita bakal obrolin soal ini bersama Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Dr. SPAK, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Halo Prof. Sri, salam sehat. Iya, halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, Alhamdulillah selalu sehat, seperti Prof juga selalu sehat ya Prof ya. amin, amin. Baik, dan kita terhubung secara virtual pada hari ini di podcast Waktu Indonesia Sehat dan ngobrolin soal BIAN. Baik, dan kalau berbicara soal BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, sebelumnya bisa dijelaskan apa sih yang disebut dengan BIAN, kemudian apa yang melatar belakangi hadirnya program BIAN, dan apa tujuannya. Silakan, Prof. Iya, ini Bian ini namanya sih sebetulnya bagus ya, diingat mudah ya. Sebetulnya singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional. Artinya apa? Artinya ini suatu bulan yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk memberikan imunisasi bersama-sama. Begitu loh. Itu idenya. Mengapa BIAN ini diselenggarakan? Tentu ada tujuan yang sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Karena seperti diketahui, imunisasi pada anak sebetulnya sudah kita mulai dari tahun 1997 ya, dan itu sudah berlangsung dengan baik dari bayi sampai anak sekolah SD. Namun ya itu tadi seperti Pak Busor tadi katakan bahwa karena ada COVID sehingga anak-anak ini kemudian terlambat diberikan. Kita tahu COVID mulai tahun 20 bulan Maret. Berarti 2021 ini sudah pertengahan 22, berarti 2,5 tahun mereka tidak mendapat imunisasi yang seharusnya didapat. Nah inilah kemudian concern, perhatian dari Kementerian Kesehatan, bagaimana ini caranya anak-anak yang tertinggal ini, bagaimana kita mengejar imunisasi yang tertinggal. Mengapa harus dikejar? Seperti tadi dikatakan, ini penyakit yang sangat-sangat menular dengan kematian yang sangat tinggi. Nah, ini kalau kita tidak berikan imunisasi sebagai pencegahan imunitasnya tinggi, akan terjadi KLB. Satu orang saja kena campak, dia masuk sekolah, satu kelas semuanya bisa kena campak. Dan campak itu kelihatannya ringan, tetapi komplikasinya yang berat. Yang menimbulkan kematian adalah komplikasi paru, komplikasi ke otak, dan sebagainya. Nah ini yang kita takuti sebetulnya, walaupun sudah ada nih, sudah pecah juga nih KLB di beberapa daerah. Nah ini yang kita tidak inginkan. Maka pemerintah mengadakan, ayo kita kejar. Maka di dalam BIAN ini ada dua hal yang paling penting. Penyakit yang sudah kelihatan ini difteri dan campak. Difteri ada di mana? Ada di vaksinasi DPT. Campak ada di mana? Ada di campak rubella. Sehingga dua vaksin ini yang kita kejar di dalam imunisasi kejarnya begitu loh. Jadi ini idenya. Kemudian campaknya kita namakan kampanye atau campaign untuk campak. Nah, ini yang ada di dalam BIAN ini. Mungkin Baik, demikian apa namanya secara garis besarnya Pak oke. Rizal. Sudah sangat jelas sekali yang melatar belakangi karena memang selama pandemi COVID-19 masyarakat sedikit terganggu atau terkendala untuk akses ke posyandu ya seperti itu ya, Betul, Prof. betul sekali, betul sekali. Ya dan kemudian juga kejadian luar biasa terhadap beberapa penyakit seperti difteri dan campak juga sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya. Betul, Baik. betul. Dan lalu program BIAN ini dilaksanakan sejak kapan, Prof? Apakah serentak di seluruh Indonesia atau seperti apa?
Iya, jadi kita bagi dua ya. Misalnya kita sekarang bicara mengenai yang dikejar dulu. Mengejar ini bagaimana caranya mengejar ini. Jadi caranya mengejar memang semua anak yang terlambat silahkan mendaftar. Mau ke posyandu, mau ke puskesmas, ke rumah sakit yang memang mereka melayani imunisasi, atau ke dokter-dokter yang mempunyai fasilitas untuk imunisasi, bisa datang ke sana bawa catatannya. Apa yang kurang? Selama ini anak saya sudah 2 tahun, tapi dari umur sejak katakan 6 bulan tidak diimunisasi lagi. Lalu dokternya melihat, oh berarti kurangnya ini, caranya begini, begini, begini. Jadi itu yang kita inginkan di dalam bulan-bulan ini. Itu adalah untuk yang kejar. Satu lagi yang untuk campak rubella. Nah, campak rubella ini ternyata tidak sama cakupannya baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Nah, ini yang kemudian kenapa berbeda-beda. Kita katakan untuk supaya tidak menyulitkan, maka dibagi tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2, begitu ya. Tahap 1 mulai bulan Mei ini, itu mulai dari yang cakupannya paling rendah. Seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, itu didahulukan untuk anak 9 bulan sampai 15 tahun. Ini untuk anak yang cakupannya rendah. Kemudian daerah lain di luar Jawa selain tadi kota-kota tadi, provinsi tadi, itu berikutnya masih tahap 1, tetapi hanya 9 sampai 12 tahun. Jadi ini juga dilihat, dihitung dari cakupan yang sudah pernah didapat itu sampai umur berapa. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri ini apresiasi untuk DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak diberikan karena cakupannya sudah luar biasa, sudah sangat baik. Juga Bali, Bali juga tidak diberikan. Jadi kita Pulau Jawa di lain DIY itu tahap kedua mungkin mulainya Agustus ini. Jadi itu tahapan yang direncanakan oleh pemerintah. Baik, jadi tahapan ke-1 di luar Pulau Jawa dan Bali, kemudian tahapan kedua dan ketiga ini untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan gitu ya, Prof ya? Baik, Betul. tapi semuanya juga tergantung dengan cakupan di masing-masing wilayah. Seperti Ya, DIY iya, ternyata luar iya, biasa ya prestasinya ya untuk itulah cakupannya ya. betul, betul. Baik, semoga saja bisa segera diikuti oleh wilayah-wilayah lain juga di seluruh Indonesia. Lalu bisa lebih dijelaskan kembali, Prof, untuk BIAN itu sendiri diperuntukkan bagi siapa saja sih? Untuk balita kah atau rentang usia berapa dan seperti apa targetnya dari program BIAN ini? Iya, kalau kita lihat untuk kejar itu sampai umur 5 tahun. Jadi 5 tahun itu adalah basic ya. Basic satu kesehatan anak itu adalah di 5 tahun itu. Baik satu kepandaian, baik pertumbuhan otak, baik kesehatan, itu basicnya itu di 5 tahun ini. Maka di situ dia harus dibekali imunitas-imunitas terhadap utamanya penyakit yang sangat berbahaya. Itulah untuk yang imunisasi kejar. Sedangkan untuk yang tadi campak rubella seperti saya katakan itu 9 sampai 15 tahun untuk daerah khusus Aceh dan sekitarnya. Kemudian di luar yang lain adalah 9 bulan sampai 12 tahun dan di Pulau Jawa 9 sampai 5 tahun. Jadi Baik. Jakarta begitu 9 bulan sampai 5 tahun. Iya, saya kebetulan tinggal di satu lingkungan yang memang kemarin kayaknya ramai banget tuh ada spanduk Bian di satu posyandu di lingkungan saya dan animonya sangat luar Alhamdulillah, biasa loh, Prof. hebat, Animonya luar betul. biasa. Ya, betul. Itu Iya, respon. kesadaran, suatu kesadaran masyarakat itu yang perlu kita syukuri. Mereka sudah mulai mengerti bahwa kesehatan itu memang nomor 1, terutama anak-anak kita. Betul. Nah, kalau jenis vaksinnya sendiri yang diberikan pada Bian kali ini, apakah hanya untuk campak dan rubella saja atau seperti apa? Enggak, jadi semua program, Pak. Semua program pemerintah. Kita tahu dari hepatitis B, kemudian ada DPT, ada HIV, ada campak, rubella, itu semua diberikan. Jadi apa Hmm. yang belum bisa dikatakan ini saya belum, kemudian vaksinnya ada atau dijanjikan nanti ibu datang tanggal sekian sekian sekian, sehingga eh, karena harusnya mendaftar ya, sehingga kalau mendaftar logistiknya itu disiapin dulu gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia langsung datang dan vaksinnya memang tersedia, saya kira langsung diberikan nggak masalah. Karena ini vaksinnya bukan vaksin baru Pak,
Vaksinnya sudah biasa diberikan. Jadi sebetulnya ibu-ibu udah pada tahu lah, kalau disuntik DPT ini nanti malam suka anget nih. Kalau disuntik campak nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sudah hafal ya. Jadi lain dengan COVID kemarin itu vaksin baru semua, tetapi untuk Bian ini vaksinnya vaksin lama dan sudah pernah diberikan mungkin waktu bayi. Sekarang adalah ulangan-ulangannya seperti itu. Baiklah. Nah, Prof, berbicara soal kayak misalnya anak setelah diimunisasi campak kadang-kadang tiba-tiba malamnya demam gitu ya, seperti tadi disampaikan. Nah, apakah ini yang disebut sebagai dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI? Betul. Jadi KIPI itu definisinya memang luas sekali ya. Jadi satu gejala atau penyakit yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Jadi diduga ya. Nah, diduganya di sini bermacam-macam tentunya. Misalnya dia baru disuntik, pulang dia di jalan, ya maaf ya, ketabrak misalnya, itu KIPI juga gitu loh. Tapi kan tidak berhubungan gitu dia. Tapi suatu kecelakaan, suatu gejala itu bisa dimasukkan KIPI. Tetapi kemudian nanti kesimpulannya tidak berhubungan atau incoincident, jadi ada apa terjadi bersama-sama begitu. Nah, itu satu ya. Jadi mungkin ada dari komponen vaksin. Komponen vaksin khususnya untuk yang vaksin mati seperti DPT itu vaksinnya mati, hepatitis B mati. Itu ada satu komponen-komponen supaya imunitasnya tinggi. Karena kalau komponen vaksin mati itu antibodinya rendah pasti. Nah, itu yang kita sebut adjuvan. Nah, seringkali adjuvannya ini yang bikin hangat, bikin bengkak. Apalagi kalau suntikannya kurang dalam. Jadi kalau jarum khusus untuk yang suntikan mati itu jarumnya harus agak panjang supaya masuk dalam otot. Jangan di bawah kulit. Kalau di bawah kulit pasti bengkak nanti dan merah, nyeri dan sebagainya. Jadi satu vaksin kita harus tahu dan biasanya petugas sudah tahu ini suntikan katakan DPT yang ada kombinasinya DPT dengan HIV dengan HB ini saya nyuntiknya harus masuk dalam otot. Tapi kalau saya menyuntikkan campak rubella, itu vaksin hidup, itu suntikannya di bawah lemak di bawah kulit, itu tidak usah terlalu dalam. Jadi cara menyuntik juga sangat-sangat berpengaruh karena itu tadi di dalamnya itu ada komponen, ada pelarut, ada pengawet, itu yang sebetulnya yang membuat apa namanya bengkak atau nyeri dan sebagainya. Tetapi memang ada demam. Apalagi vaksin yang hidup. Vaksin hidup tuh ulahnya seperti penyakitnya gitu loh. Tetapi sangat-sangat ringan gitu. Dan kalau Mungkin campak bisa diberikan contoh kalau vaksin hidup seperti yang vaksin apa, kemudian vaksin mati yang campak ya, itu hidup. yang campak Ya, ya. campak itu hidup. Polio yang ditetes itu juga hidup. Jadi kalau vaksin mati DPT, bukan DPT, HIV, kemudian hepatitis B, itu semua vaksin mati. BCG itu Oke, vaksin hidup. Jadi baik. memang perilakunya berbeda. Apakah artinya di setiap posyandu juga ini akan diberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan KIPI oleh para petugas pelayanan imunisasi di Bian ini? Pasti selalu dikasih tahu bahwa Bu nanti kalau demam, terutama yang ditakuti itu demam pasti. Hmm. Kalau demam, kalau misalnya nyeri di tempat suntikan ya itu dikompres aja pakai es bisa ya. Tetapi kalau demam itu biasanya ibunya agak sedikit panik. Jadi selalu kita katakan, ibu di rumah ada nggak obat turun panas? Oh ada dok, ya sudah boleh dipakai. Merek apapun asal itu masih bagus bisa dipakai. Minum 1 sendok teh misalnya. Tetapi kalau tidak punya, mungkin dari puskesmas memberikan obat. Jadi memang kita selalu memberikan apa namanya edukasi ya Oke, khusus untuk kipi-kipi ini. Tapi baik. memang betul ada kipi yang berat itu yang kita harus hati-hati. Jadi kipi makin cepat terjadi makin berat. Makanya kalau sudah disuntik jangan langsung pulang, tunggulah 30 menit. Maksudnya untuk apa? Kalau terjadi reaksi masih ada di situ. Jadi makin cepat reaksinya, misalnya dia nggak tahan, dia alergi, tapi alergi yang berat, sampai dia pingsan misalnya.
shock namanya, shock anafilaktik. Nah, itu tuh biasanya terjadi 10 menit, 15 menit setelah suntikan. Sehingga kita bisa mengawasi. Jadi jangan langsung pulang, tunggu aja dulu situ. Ibunya ngobrol-ngobrol dulu dengan teman 30 menit, bisa sampai 1 jam, itu paling aman. Baru bisa pulang. Begitu. Baik, untuk itu harus ada spare waktu ya, Profesor. Si anak jangan Betul. langsung bawa pulang, nunggu sampai setengah Iya, jam. Jadi kalau ada KIPI yang terjadi masih bisa tertolong istilahnya seperti itu ya, bisa baik, ya, ditanggulangi. Baik. betul. Nah, sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan KIPI pada anak atau memang berhubungan dengan stamina atau fisik masing-masing orang, masing-masing anak atau seperti apa sih, Prof? Iya, jadi KIPI itu fungsional seperti tadi saya katakan mungkin ada komponen yang memang dia tidak tahan terhadap komponen itu. Yang kedua mungkin penyuntikannya kurang dalam misalnya, itu juga penting sekali. Kemudian anaknya sendiri, anaknya mungkin lagi tidak fit ya. Dia Hmm. sebetulnya katakan dia kena demam berdarah, tetapi masih di dalam inkubasi. Inkubasi itu setiap infeksi, setiap kali dia kemasukan kuman atau virus, dia nggak langsung sakit, tapi ada waktu 3 hari atau 5 hari baru dia demam, baru dia batuk. Nah, masa itu nggak ada gejala dan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalau pada masa inkubasi disuntik, ternyata 3 hari kemudian dia demam, seolah-olah kayaknya suntikan ini yang bikin demam, padahal bukan. Padahal Hmm. penyakitnya. Nah, ini yang seperti ini yang kita harus katakan kalau KIPI lebih dari 3 hari tidak membaik, kembalilah pada di tempat menyuntik tadi. Jadi Baik. bisa pakai semacam apa ya, estimasi begitu. 3 hari itu KIPI harusnya sudah hilang, sudah membaik. Jadi durasi KIPI terjadi ini sebenarnya mulai dari kapan dan sampai berapa lama, Prof, umumnya? Umumnya dalam minggu pertama. Minggu pertama itu yang kita awasi. Ya, jadi dia bisa telepon, bisa tanya kepada gurunya misalnya kalau di sekolah, bisa tanya pada puskesmas, kenapa kok anak saya udah hari ketiga kok demamnya nggak turun-turun, mungkin perlu diperiksa. Oh ternyata dia ada radang tenggorokan, berarti ada yang lain, obatnya mungkin Hmm. berbeda gitu loh. Jadi ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat juga. Jadi tidak selalu dari suntikan pasca divaksin seperti itu ya, Prof ya? Betul, betul. Ada satu lagi yang kalau di sekolah kelihatan tuh. Mereka kan baris-baris begitu ya, terutama nih anak perempuan, nggak tahu nih perempuan ini kadang-kadang belum apa-apa udah ketakutan duluan kan. Hmm. Belum apa-apa sudah takutnya cuma sama jarumnya itu loh sebenarnya. Hmm. Dia udah ketakutan, apalagi temennya nangis. Wah dia makin Tertular takut deh. ya, makin tertular. Nah belum apa-apa dia udah pingsan duluan. Nah ini yang disebutkan stres karena imunisasi. Ini juga hati-hati apa betul-betul dia karena psikisnya, stresnya, atau karena penyakit lain gitu. Nah Hmm. ini yang guru-guru juga harus tahu, para petugas juga harus tahu persis. Jadi faktor-faktor eksternal juga perlu diperhatikan gitu ya, Betul. Prof ya. Walaupun itu kecil ya Ya. kemungkinan, tapi ada itu, tetapi harus harus apa namanya diantisipasi juga. Oke, dari tadi disebutkan juga bahwa gejala yang paling terlihat adalah ketika si anak mengalami demam ya pasca diimunisasi. Adakah gejala-gejala lain yang mungkin bisa dilihat dari awal gitu, Prof? Bisa bisa mungkin pusing, mungkin ada Hmm. mual, atau mungkin ya itu yang paling sering memang nyeri pada tempat suntikan, nyeri pada tempat suntikan atau bengkak sampai tangannya nggak bisa digerakkan misalnya, atau bengkaknya jadi besar sekali, itu yang sering sekali di ini. Tapi kalau gejala-gejala yang lain anak-anak itu vaksin-vaksin itu sebetulnya sangat-sangat aman ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu kita. Makin ke sini sebetulnya vaksin itu makin diperbaiki. Jadi Hmm. alhamdulillah sebetulnya anak-anak yang lahir saat ini nih vaksinnya bagus-bagus gitu loh dibandingkan zaman saya dulu. Oke, baik, Prof. Nah, ini kan perlu diketahui juga oleh masyarakat ya, terutama kepada orang tua yang punya balita yang masih harus divaksin, imunisasi seperti itu. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang paling berisiko terkena KIPI, Prof? Apakah ada apa namanya, mungkin kategori-kategori tertentu gitu loh. Supaya nanti ketika sebelum diimunisasi juga orang tua bisa kasih tahu nih kepada petugas bahwa punya riwayat ini, penyakit ini, seperti itu. Ya, betul.
Jadi yang harus diperhatikan adalah anak-anak yang punya alergi. Alergi apa? Alergi telur atau alergi ikan dan Hmm, alergi yang berat, bukan cuma gatal-gatal aja, tapi mungkin sampai bengkak-bengkak atau sampai sesak napas. Nah itu harus dikasih tahu karena kita nggak tahu komponen dari vaksin adakah yang buat alergi juga begitu. Satu. Kemudian juga komorbid, anak juga punya komorbid, misalnya asma, misalnya anak dengan jantung bawaan, misalnya dengan penyakit ginjal yang kronik atau penyakit darah. Nah, itu yang harus hati-hati betul. Jadi sebelum dia disuntik, pada umumnya dia kontrol dulu pada dokter yang merawat sehingga diberitahu, oh ya ini anu kok talasemi tapi terkontrol. Oh ini kena leukemi tapi sudah remisi, sudah semuanya bagus. Tapi kalau masih dalam pengobatan, pada umumnya kita tunda sampai oke. betul-betul keadaannya fit. Karena semua imunisasi itu harusnya anak sehat. Nah, kriteria sehat di sini yang kadang-kadang menjadi rancu ya. Tetapi saya kira kalau dia mempunyai komorbid, yang penting bahwa terkontrol dan dia tidak ada keluhan. Misalnya dia asma, tapi dia nggak lagi sesek. Dia minum obat kalau perlu aja, itu nggak masalah. Justru imunisasi menjadi penguat supaya dia nggak kena penyakit yang lebih berat karena asmanya. Jadi terutama itu perhatian pada anak-anak yang mempunyai komorbid. Sebelum divaksinasi, konsul dulu dan obat jangan lupa. Jadi kalau Oke. pagi mau berangkat, sarapan sama obat. Itu yang paling penting. Jadi orang tua juga harus jujur nih ya, Prof, Oh, kepada oh, petugas. betul, betul, betul. Ya, Nanti takutnya pas lagi mau diimunisasi ternyata lagi demam, nah itu. ternyata lagi kambuh atau lagi mungkin pengobatan yang tidak boleh disuntik vaksin misalnya. Ada nggak sih kriteria-kriteria anak yang tidak boleh melakukan imunisasi? Jadi gini Pak, itu namanya kontraindikasi ya. Hmm, Kontraindikasi vaksinasi itu sebetulnya bisa dibagi dua. Kontraindikasi yang mutlak dan satu lagi yang temporary, yang sementara. Jadi kontraindikasi yang mutlak itu yang pernah disuntik kemudian shock itu tadi, dia pingsan. Nah itu kita harus hati-hati betul. Kita harus tahu apa betul karena suntikan. Kalau terjadi seperti itu, kita mesti pilah-pilah kira-kira vaksin mana yang aman dan hmm, dikerjakannya jangan di puskesmas, tapi harus di rumah sakit di mana kita punya fasilitas yang lengkap. Nah, yang lainnya itu sementara, Pak. Oh, dia demam, berarti masih kontraindikasi. Ya tunggulah demamnya sampai turun. Oh, dia hmm. lagi kena flu berat, ya udah tunggu dulu flu-nya sampai betul-betul baik. Jadi itu apa ya tidak mutlak kemudian terus oh ya udah orang saya batuk pilek masa batuk pilek nggak sembuh sembuh kan nggak mungkin pasti ada sembuhnya pada waktu sembuh itulah dia bisa diimunisasi. Baik, ya seperti halnya orang dewasa yang kemarin melakukan vaksinasi apa namanya COVID-19 juga kan ketika darah tinggi, darahnya sedang tinggi tidak boleh melakukan suntikan gitu ya, Prof. Sama halnya Betul dengan anak gitu ya pada saat melakukan ya, imunisasi di Bian ini. iya betul. Jadi setelah dia tekanan darahnya turun ya dia bisa diimunisasi lagi nggak masalah. Apalagi tekanan darah itu bisa naik turun dengan tergantung dari penyebabnya juga sih. Oke. Apakah potensi KIPI pada anak ini bisa dicegah sejak dini, Prof? Seperti apa pencegahannya? Ya kipi sih nggak bisa dicegah ya kecuali kalau salah suntik atau jadi pegawai petugas itu juga harus betul-betul tahu apa yang disuntikan. Kalau untuk anaknya ya itu tadi kalau dia punya komorbid hati-hati. Kemudian juga vaksin yang dipakai itu betul-betul jangan kadaluarsa misalnya. Nah, itu juga penting karena mungkin saja produksi vaksinnya yang kurang baik gitu ataukah mungkin makanya kalau ada KIPI itu nomor batch vaksin itu harus langsung dilaporkan, dicatat dan dilaporkan ini batch bikin KIPI anak misalnya demamnya sangat tinggi sampai kejang misalnya gitu. Nah, itu kita harus laporkan pada Badan POM dan Badan POM mengambil sampelnya itu kemudian diperiksa di Bio Farma sebagai produsen vaksin apakah betul ini ada pencemaran atau pembuatannya yang salah itu selalu ada koordinasi. Jadi sebetulnya satu pengamanan di Indonesia itu sebetulnya sudah jalannya sudah established ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lah. Cuman ya itu tadi edukasi informasi pada masyarakatnya yang mungkin kurang.
Oke. Dan mudah-mudahan tingkat awareness, tingkat kesadaran di masyarakat terkait dengan imunisasi pada anak ini juga semakin meningkat ya, Prof ya. Nah, itu insya Allah. Apalagi dengan hadirnya program Bian ini ya, Prof. Betul, betul. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, Prof, apa saja sih yang harus dilakukan untuk anak-anak kita sebelum dan sesudah melakukan imunisasi? Kalau tadi kan sebelum sepertinya sudah jelas lah ya, sudah dijelaskan oleh Profesor bahwa kita memang harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter seandainya punya komorbid ya kan? Salah satunya itu ya, Prof ya. Ya, kemudian kita juga memperhatikan bahwa anak ini kondisi tubuhnya dalam kondisi fit atau tidak. Kemudian kalau sesudah melakukan imunisasi ini, Prof, kira-kira apa yang harus dilakukan? Adakah makanan-makanan tertentu yang memang mengandung gizi tertentu yang harus dikonsumsi, harus dimakan oleh si anak? Seperti apa? Sebetulnya enggak juga sih. Hmm. Justru setelah disuntik itu ya itu tadi yang kita bicarakan, dipantau kipinya itu yang paling penting sebetulnya. Jadi setelah dia divaksinasi nggak ada hubungan sama makanan karena gizi yang baik itu bukan hanya sekarang tetapi dari sebelumnya itu sudah kita pantau tentunya bahwa dia gizinya baik. Tetapi yang paling penting pemantauan apakah dia demam, apakah Hmm. dia kemudian nggak mau makan, terutama yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil belum bisa mengeluh kan. Kalau yang gede bisa lah. Tetapi yang kecil-kecil apalagi bayi, dia nggak akan bisa mengeluh apa yang dirasa. Jadi kita betul-betul harus mengobservasi kenapa kok tingkah lakunya jadi berbeda. Anak Hmm. itu nomor satu yang paling kelihatan adalah tingkah laku. Anak ini biasanya ceria, kok sekarang murung, kok sekarang Hmm. tiduran terus, ada apa ini? Jadi Dia nggak mungkin aktif. iya, jadi mungkin keluhannya tidak bisa mengeluh ya. Jadi ini ibu biasanya lebih sensitif lihat anaknya kok, ini bayi saya kok tangannya setelah disuntik kok nggak mau gerak ya. Ada apa ya? Seperti itu misalnya. Oh karena Hmm. mungkin nyeri sehingga dia nggak mau menggerakkan tangan atau menggerakkan kaki. Itu ya seperti itu harus diobservasi oleh si ibu. Jadi Oke. terutama terutama kipinya saya kira. Dan kalau itu tadi saya katakan kalau 3 hari tidak tidak baik segera berobat. Dan tempat suntikan itu jangan dimasaj, jangan ditempelin macam-macam. Nggak apa-apa, Hmm. biasanya dikasih plester oleh bidan ya udah diemin aja begitu. Dan dia boleh mandi, jangan kemudian nggak mandi malah nanti kotor kena keringat menjadi infeksi. Nah itu malah lebih lebih sulit lagi nanti. Hmm, oke. Jadi memang orang tua juga harus perhatikan kondisi si anak ya, Betul, Prof. betul, Seperti itu ya. betul. Kira-kira apakah ada perubahan setelah diimunisasi, Iya, perubahan sikap misalnya yang tadinya ceria terus tiba-tiba murung. Kan nggak mungkin juga bayi tiba-tiba ngomong Ushing, kan gitu nggak ya, Prof? dan juga itu penting ya dicatat karena nanti kalau suntikan kedua pasti bidan atau dokternya tanya, Bu, suntikan yang kemarin gimana? Ada anu nggak? Ada yang dirasa nggak? Anaknya jadi rewel nggak? Atau dia jadi demam nggak? Jadi itu kalau bisa dicatat saja di rumah. Hmm. Oh, anak saya demam tapi 1 hari saya kasih paracetamol baik misalnya begitu. Hmm. Ini anaknya muntah tapi hanya 2 kali misalnya seperti Jadi itu. tahu riwayatnya, historinya gitu ya, Betul. Prof. Jadi pada Tercatat. waktu yang kedua nanti kita bisa bilang, anak saya kayak gini loh, gimana nih? Apakah teruskan atau kan kita mesti ganti vaksin yang lain atau bagaimana caranya begitu. Tapi kita harus memberitahu. Kalau nggak diberitahu ya ya petugas nggak tahu juga gitu kalau ada kipit sebelumnya begitu. Oke, Prof. Kalau di Bian ini, di Posyandu ini ya, anak-anak ini jadi menerima berapa suntikan vaksin nih, Prof? Iya, sekarang kita sedang mempopulerkan yang namanya multiple injection. Memberikan suntikan bersama-sama lebih dari satu tusukan. Jadi misalnya dia disuntik di paha kanan, tapi juga boleh di paha kiri. Jadi dalam waktu bersamaan kita berikan 2 suntikan. Apalagi kalau telatnya jauh sekali, gimana kita mau mengejar? Kalau satu-satu nggak kelar-kelar nanti, ya kan? Hmm. Jadi panjang sekali sehingga kita berikan kiri kanan atau mungkin satu paha satu lengan juga bisa, lengan kiri lengan kanan juga bisa. Dan itu sudah kita ajarkan kepada petugas bagaimana caranya kita memberikan yang diberikan yang tidak sakit dulu.
Kita tahu, oh suntikan yang ini kayaknya nggak begitu sakit, yang ini agak sakit, berarti yang tidak sakit dulu. Dan segera, jangan terlalu lama. Jadi dia masih nangis, tusuk satu lagi sudah selesai. Jadi nangisnya satu kali gitu. Yang sebetulnya yang harus dijaga justru si petugas itu. Si petugas itu harus harus pede gitu ya, saya diri untuk memberikan 2 suntikan. Kadang-kadang dia, aduh kasihan nih, Nggak tega. bayinya. Iya, nggak tega, bayinya gemuk. Sebetulnya nggak juga, karena dalam secara teori bersama-sama, kemudian antigennya masuk bersama-sama, itu justru respons imunnya juga bagus karena bersama-sama begitu. Daripada ditunda 2 hari atau 3 hari, itu malah mengganggu. Jadi, Oke. Jadi suntikannya bukan pada satu lokasi di badan si anak gitu enggak ya, Prof? Satu di nggak, tangan, satu di paha, seperti itu. misalnya paha kiri paha kanan atau lengan kiri Oh, lengan kanan begitu. Tapi kalau misalnya mau 3, itu bisa di satu tempat tapi diberi jarak 2,5 cm. oh, Ya bisa juga. Jadi seperti di Jogja. Di Jogja itu eh, dia sudah dapat DPT yang kombinasi itu yang pentavalen dan IPV untuk polionya itu sudah dari tahun 2012. Jadi mereka sudah 2 kali, itu sudah lama. Nah sekarang mungkin ada vaksin baru yang harus diberikan juga pada umur yang sama. Jadi mungkin dia sedang mencoba bagaimana diberikan 3 sekaligus. Di luar negeri malah kadang-kadang 4-4 sekaligus, kaki hmm. kiri kanan, lengan kiri kanan gitu. Dan itu tidak masalah sebetulnya. Oh, nggak ada masalah ya, Prof ya. Tidak Baik. masalah Nah, sampai Prof, saat ini. Ya, ini yang perlu disampaikan juga bahwa apa sih dampak yang akan terjadi jika anak tidak melakukan imunisasi? Dan mumpung nih ya, sekarang sedang ada Bian, jadi jangan sampai disia-siakan waktu dan kesempatannya. ya, ya itu betul. Jadi kalau misalnya tidak diberikan, tentunya dia tidak punya pencegahan, ya kan? Imunitasnya nggak ada, sehingga dia rentan. Kapan-kapan Hmm. dia kena penyakit yang berat, eh, menjadi apa ya, menjadi berat, bisa dirawat, masalah bisa jadi cacat dan sebagainya. Misalnya dia tidak mau difteri. Difteri itu kan tersumbat. Kalau tersumbat di sini seringkali dilubangi lehernya, berarti kan cacat, itu nanti ada lubang di Hmm. lehernya sementara. Ya, seperti itu, jangan sampai itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau dia tidak diimunisasi dan dia tidak sakit, itu sebetulnya dia harus berterima kasih pada orang lain, temannya yang diimunisasi. Karena Hmm. itulah namanya herd immunity. Jadi dalam masyarakat, kalau penyakit ini makin menular, cakupan harus makin tinggi. Nah, tapi kan tidak bisa 100%. Pasti ada beberapa orang yang tidak bisa diimunisasi. Mungkin karena sakit, mungkin karena ada masalah lain. Nah, tapi mereka nggak sakit. Kok mereka nggak sakit? Nggak diimunisasi? Karena ada herd immunity itu tadi. Jadi kalau dia sampai tidak sakit, dia bukan jangan kemudian sombong. Oh ya, aku nggak disuntik, nggak apa-apa kok. Ternyata anakku sehat aja. Dia harus berterima kasih kepada teman-temannya yang disuntik. Yang Nah ini disebut yang sebagai kekebalan komunal ini ya, Prof ya. betul. Nah ini yang perlu dihayati juga oleh para orang tua. Oke, tapi bukan berarti terus tidak melakukan imunisasi ya, Prof ya. Kalau memang sehat, tidak Ya ada itu. kendala, ya kan? Orang tua juga perlu nih Makanya harus perlu ditegaskan kembali bahwa jangan malas juga untuk membawa anak ke posyandu seperti itu. Apalagi sekarang kesempatannya luar biasa, Bian ini. Yang terakhir ya, Prof, ya. mungkin bisa diberikan pesan atau imbauan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua nih ya, terkait dengan adanya program Bian, terus kemudian terkait dengan KIPI yang berpotensi terjadi juga. Ini seperti apa pesan atau imbauannya? Iya, jadi saya kira adanya Bian ini sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena yang mempunyai anak atau cucu atau ponakan, siapa yang mempunyai anak yang kurang imunisasinya atau terlambat imunisasinya, ini kesempatan yang sangat baik. Karena semuanya gratis lagi ya. Jadi Hmm. segeralah di mana di dekat rumah, di mana saja sama karena vaksinnya tersedia dan sudah dihitung berapa kira-kira anak yang belum mendapat, berapa yang lahir, dan itu sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pergunakanlah hal ini. Dan jangan terlalu takut sama KIPI. Takutlah pada penyakitnya.
ya kan? Takutlah pada difteri, takutlah pada polio, takutlah pada eh, tetanus. Jangan takut sama kipi. Orang kipinya cuma demam, nyari Hmm. di tempat suntikan, tidak mematikan. Tetapi kalau yang namanya difteri itu bisa mematikan, ya kan? Jadi campak pun bisa dengan komplikasi berat. Jadi itu yang harus dipikirkan, penyakitnya bukan kipinya begitu. Oke, Jadi orang tua sekali nggak boleh lagi, egois ya, Prof ya. walaupun terjadi KIPI pada umumnya juga ringan, ya betul. Karena undang-undang anak kan di mana? Anak kan harus kita perhatikan untuk kehidupannya, untuk Betul. kesehatannya. Kita juga ingat asih asuh itu harus harus diperhatikan betul dalam kita mengasuh anak ini, bukan hanya dikasih makan yang baik, tapi juga diberikan suatu imunisasi yang mencegah penyakit-penyakit yang berat. Saya kira Oke. demikian, Pak Rizal. Terima kasih Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Dr. SPAK, selaku Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, atas informasi yang bermanfaat terkait Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN dan tentunya informasi terkait KIPI. Terima kasih sekali Profesor, sekali lagi salam sehat. Ya, dan menjadi harapan kita bersama tentunya program BIAN 2002 ini dapat terselenggara dengan Sama-sama, baik. saya juga. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program BIAN Ya, 2022 untuk amin. kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat di www.kbrprime.id serta platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Rizal Wijaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam.